Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Kedar curhat ya. Jadi kemarin itu rencananya saya mau upload. Kemudian ada masalah dikit, kemudian ada banyak kerjaan juga. Jadi gak bisa upload sama sekali seperti itu. Kali ini saya akan memberikan solusi ya. Jadi kadang itu banyak teman-teman saya juga bercerita, saya pengen belajar tentang mikrotik tapi gak punya mikrotik, gimana caranya seperti itu. Kemudian saya cari tahu juga, belajar juga, ternyata menemukan suatu cara dan juga ini juga menurut saya tidak banyak budget yang digunakan seperti itu. Jadi solusinya menggunakan VMware ataupun OS Mikrotik yang sudah include di dalamnya dengan lisensinya. Jadi kalian juga bisa pakai untuk belajar ataupun kalian juga bisa gunakan seperti Mikrotik sebagaimana mestinya. Jadi ini cuma yang dibutuhkan itu adalah hardware yang mendukung ataupun kayak laptop ataupun PC ya. Jadi kalian tuh cuma butuh itu, kemudian aplikasinya. Yang pertama adalah VMware, kemudian Mikrotik. Ini nanti saya share di deskripsi untuk bisa kalian download. Jadi yang pertama itu kalian buka, setelah kalian buka VMware seperti ini, itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian buka edit, kemudian virtual network editor. Nah, setelah seperti ini, kalian change setting ini dihidupkan. Nah, setelah seperti ini dihapus semua. Jadi yang pertama kalian setelah install itu biasanya masih banyak VMnet lainnya seperti itu. Kalian di delete aja, di remove. Sisakan di NAT aja. Jadi di bagian NAT ini jangan dihapus sudah seperti itu. Kalian hapus juga gak masalah sih aslinya. Kalian seperti ini ya. Nah, setelah kalian bersih seperti ini, kalian add network, kemudian sesuaikan yang kalian ingin jadikan input itu apa. Yang pertama saya gunakan adalah VMnet 0. Jadi VMnet 0 ini saya gunakan untuk input, kemudian saya bridge. Nah, di bagian bridge ini disesuaikan dengan hardware yang kalian miliki. Jadi kalau misal kalian pakai laptop, inputnya itu bisa dari LAN, bisa dari WiFi ya. Nah, setelah kalian sesuaikan, kalau saya ini untuk percobaan pertama itu saya menggunakan WiFi saya sebagai inputnya, kemudian add network baru. Jadi kalau misal sudah disesuaikan, kalau misal sudah disesuaikan, klik apply dulu. Setelah kalian klik apply seperti ini, kalian tambah network baru lagi, disesuaikan juga ya. Ini untuk outputnya saya gunakan ini kan kebetulan saya gunakan itu kan laptop ya. Jadi outputnya saya gunakan sebagai LAN-nya. Jadi LAN saya itu Realtek PCIe GBA Family Controller. Kemudian klik apply, klik OK. Setelah seperti ini, kalian itu langsung buka open, kemudian cari file Mikrotik yang sudah kalian download dari deskripsi, kalian open, kemudian namakan terserah kalian ya. Ini saya namakan Mikrotik dan ini nanti menyesuaikan kalau yang bawahnya, jadi gak perlu digonta-ganti, langsung namanya saja di atas, kemudian klik import. Bentar, ini sama soal Mikrotik tes ini. Import, tunggu. Oh ya, biar gak bingung kalian, nanti saya beginikan saja. Dan ini tadi VM, kita cek saja. VMnet 0 itu input, kemudian yang digunakan itu adalah WiFi laptop saya. Kemudian VM
net 1 sama dengan output yang digunakan adalah LAN laptop seperti ini. Jadi biar kalian itu paham juga. Nah kalau semisal tadi ya saya lupa virtual network editor. Nah kalau semisal kalian itu change settingnya ini nggak masalah, berarti kalian langsung bisa terbuka ininya. Jadi untuk aslinya untuk membuka ini itu pakai administrator. Kebetulan saya langsung buka saja jalannya tanpa administratornya, jadi bisa langsung saja. Kemudian setelah seperti ini kalian open ya. Setelah open, di bagian ini jangan langsung dijalankan ataupun di run, jadi edit virtual machine setting dulu. Nah ini adalah yang mewakili output kalian seperti itu. Yang pertama kita ganti network adapternya, ini diganti ya, di custom. Kemudian ini disesuaikan dengan inputnya, jadi yang network adapter 1 itu input, yang network adapter 2 itu output. Jadi ini ya, saya tadi kan inputnya pakai ini ya, VMnet 0, berarti VMnet 0. Kemudian setelah seperti ini kalian pindah ke network adapter 2. Nah ini kan udah diganti ya, keganti ya, custom VMnet 0. Nah yang ini juga diganti sebagai output VMnet 1. Klik OK. Nah setelah seperti ini kalian itu baru run. Tunggu sampai ini muncul. Nah starting service. Kemudian nah setelah kalian ada login seperti ini, kalian minimize saja, minimize si VMware itu di minimize. Kemudian kalian buka Winbox. Kalau yang masih belum punya Winbox, silahkan di-download di situs resminya Mikrotik, jadi bisa langsung dibuka. Nah ini kalian refresh. Kalau semisal ini masih belum muncul, itu berarti settingan kalian sudah benar. Jadi kalau misal ini ada yang muncul, itu berarti ada, entah itu kalian punya Mikrotik lain ataupun bagaimana, itu biasanya langsung muncul. Jadi kalau misal untuk yang VMware ini itu masih bisa belum muncul, kecuali kalian itu disetting dulu ataupun kalian pancing dengan router. Jadi seperti ini saya contohkan ya, di sini. Nah ini adalah LAN yang terhubung dengan router saya. Itu router saya ya, router saya. Kemudian ini saya hubungkan dengan LAN dari laptop saya. Setelah seperti ini kalian refresh lagi. Nah setelah kalian refresh dan LAN ini sudah mancap ke laptop ataupun sudah terhubung ke laptop, itu langsung muncul ya untuk Mikrotiknya. Setelah muncul seperti ini, kalian setting seperti biasa saja. Jadi oh ya, untuk masuk ke ini kalian pertama itu tools ini diganti legacy mode ya. Jadi kalau misalnya legacy mode nggak bisa masuk, langsung terhubung dengan Mac karena IP addressnya masih kosong. Klik connect. Nah setelah kalian sudah muncul seperti ini sudah bisa digunakan sebagai mana Mikrotik semestinya. Jadi yang pertama kalian lakukan agar kalian tidak bingung juga, itu kalian ganti ya, ganti namanya. Yang ini itu input, kemudian itu namanya VMnet 0. Kemudian yang kedua adalah output VMnet 1. Dan setelah seperti ini itu kalian setting internetnya ataupun Mikrotiknya itu seperti biasa ya. Jadi yang pertama itu kalian lakukan adalah DHCP client. DHCP client ini sesuaikan juga inputnya. Nah kemudian kita cek seperti ini. Nah ini sudah dapat internet, si Mikrotik ataupun si VMware nya itu sudah dapat internet. Jadi kalau misal sudah kayak gini, kalian
kalian langsung klik address, tambahkan address baru 492.168.10. Coba kita admin, kita cek di bagian aktif. Ini ya muncul ya, menggunakan admin. Kemudian kita coba buat internet tab, apakah bisa. google.com. Nah, ini udah muncul ya, bisa. Kemudian coba kita speed test. Apakah input dan outputnya ini sama ataupun yang dicek di sini itu sama. Kita mulai. Nggak jalan ya, jadi tunggu saja. Nah, ini udah jalan. Ini ya, sesuai ya dengan outputnya. Jadi semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua, dan juga saya harap ilmu yang saya juga dapat ini kalian bisa digunakan dengan baik dan bisa membantu kalian sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja dari saya ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf ataupun ada kesalahan yang saya ucapkan ataupun bagaimana, saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu saja. Terima kasih buat yang udah mengikuti saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.